Dalam kehidupan rumah tangga, idealnya pasangan suami istri saling mengasihi, menghormati, dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah nusyuz, sebuah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada sikap pembangkangan dalam hubungan suami istri. Apa sih yang disebut dengan nusyuz? Secara bahasa, nusyuz berasal dari kata nasyaza, yang berarti meninggi atau melampaui batas. Dalam konteks rumah tangga, nusyuz berarti sikap tidak taat atau memberontak terhadap pasangan, baik dari pihak istri maupun pihak suami. Dalam Al-Quran, istilah nusyuz disebutkan dalam dua konteks. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ayat ini menjelaskan tentang nusyuz dari pihak istri. Kemudian yang kedua, dalam ayat 128 surah yang sama dijelaskan tentang nusyuz dari pihak suami yang menyebutkan bahwa dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan islah atau perdamaian yang sebenarnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nusyuz bukan hanya berlaku untuk istri, akan tetapi juga bisa terjadi dari pihak suami. Bentuk-bentuk nusyuz. Bentuk nusyuz dari istri bisa berupa yang pertama, menolak berhubungan intim tanpa alasan syar'i. Yang kedua, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Yang ketiga, menunjukkan sikap kasar, acuh, atau tidak menghormati suami. Dan yang keempat, enggan menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara umum. Adapun nusyuz dari suami bisa tampak dalam yang pertama, mengabaikan hak istri, baik nafkah lahir dan nafkah batin. Yang kedua, bersikap kasar, cuek, atau tidak adil. Dan yang ketiga, tidak melibatkan istri dalam kehidupan sosial atau keluarga secara wajar. Nusyuz dalam perspektif hukum Islam dalam fikih adalah nusyuz dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang telah ditetapkan dalam akad pernikahan. Para ulama dari 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengatur hukum nusyuz secara rinci, termasuk bagaimana langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Hukum Islam tidak serta-merta menghukum, melainkan lebih menekankan pada proses rekonsiliasi. Dalam surah An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu khawatir terjadi perpecahan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya ingin memperbaiki, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya." Ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan islah sebelum mengambil langkah hukum yang lebih tegas, seperti fasakh atau pembatalan nikah atau talak. Adapun kaitannya dengan fatwa, dalam praktik kontemporer, nusyuz kerap menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses perceraian di pengadilan agama. Namun, sebelum sampai ke tahap tersebut, peran fatwa menjadi sangat penting. Fatwa adalah jawaban atau panduan hukum yang diberikan oleh lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa di lingkungan Kementerian Agama terhadap persoalan-persoalan hukum Islam. Fatwa bukan keputusan yang mengikat secara hukum negara, tapi memiliki kekuatan moral dan menjadi rujukan penting, terutama dalam ranah agama. Dalam konteks nusyuz, fatwa berfungsi untuk 1. Memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang termasuk nusyuz, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga masyarakat memiliki pemahaman utuh sebelum menuduh atau menjustifikasi tindakan tertentu. Yang ketiga,
menjadi acuan hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan kasus perceraian yang melibatkan unsur nusyuz. Dan yang keempat, mengarahkan penyelesaian damai sejalan dengan prinsip islah dalam Islam. Sebagai contoh, dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah atau NU, sering ditegaskan bahwa nusyuz tidak boleh langsung diartikan sebagai pembangkang tanpa bukti. Proses klarifikasi, mediasi, dan pemenuhan hak harus diutamakan. Bahkan, jika suami tidak menunaikan hak istri, maka dia pun bisa dinyatakan nusyuz. Fatwa sebagai pelindung keseimbangan hak. Di tengah masyarakat yang kadang masih bias dalam memaknai relasi suami istri, fatwa berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Ia mengoreksi pemahaman bahwa hanya istri yang bisa dianggap nusyuz. Dengan demikian, fatwa turut menegaskan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Contoh konkret bisa dilihat dalam pertimbangan hakim saat menangani kasus gugatan cerai. Jika seorang istri menggugat karena suami tidak memberi nafkah selama berbulan-bulan, maka fatwa tentang nusyuz suami bisa menjadi rujukan untuk membenarkan gugatan tersebut. Artinya, istri tidak bisa lagi dianggap berdosa karena mengajukan cerai jika itu didasari oleh sikap nusyuz dari pihak suami. Nusyuz adalah isu sensitif yang harus difahami secara adil dan proporsional. Ia tidak bisa dilekatkan semata-mata pada perempuan, tapi harus dilihat sebagai bentuk penyimpangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, fatwa hadir sebagai jembatan antara teks-teks normatif dalam syariat dan realitas sosial yang kompleks. Fatwa tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga mengarahkan pada penyelesaian yang maslahat dan adil bagi semua pihak. Memahami nusyuz bukan hanya soal mencari siapa yang salah, tapi juga membuka ruang untuk memperbaiki relasi yang rusak agar keluarga tetap menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Majelis Ulama Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga keagamaan yang berwenang memberikan panduan dan penjelasan keagamaan kepada umat Islam di Indonesia, memandang perlu menetapkan ketentuan mengenai nusyuz dalam rumah tangga sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan dan ketentraman kehidupan keluarga muslim, serta sebagai respon atas berbagai persoalan yang muncul terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan suami istri. Bahwa dalam ketentuan syariat Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam kompilasi hukum Islam, sudah ditegaskan bahwa antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang dan penuh dengan tanggung jawab. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada istri maupun anak-anaknya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Adapun istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri dan martabat keluarga, serta menjalankan peran sebagai pengelola urusan rumah tangga. Bahwa yang dimaksud dengan nusyuz dalam konteks hukum Islam dan kompilasi hukum Islam adalah sikap pembangkangan seorang istri kepada suami dalam hal-hal yang bersifat kewajiban syar'i dan sosial, seperti menolak perintah suami yang sah, meninggalkan rumah tanpa izin yang sah, atau berlaku kasar, acuh, dan melecehkan suami tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dalam KHI pasal 84 ayat 1 sudah ditegaskan bahwa istri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 tanpa alasan yang sah. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa status nusyuz harus ditetapkan dengan kehati-hatian dan tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh suami tanpa proses musyawarah, pembuktian, dan upaya penyelesaian terlebih dahulu. Suami yang menghadapi istri dalam keadaan nusyuz wajib menempuh langkah-langkah penyelesaian sebagaimana yang diajarkan dalam syariat, yaitu yang pertama, menasehati istri dengan bijaksana dan lemah lembut agar menyadarkan pentingnya menjaga hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang kedua,
pisah ranjang sementara sebagai bentuk teguran yang mendidik, namun tetap menjaga martabat istri dan tidak melanggar prinsip kasih sayang dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, mengambil langkah yang lebih tegas dalam batasan yang dibenarkan hukum dan moral tanpa melakukan kekerasan fisik yang melukai.